Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Singis Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita bertemu di mata kuliah akuntansi biaya pertemuan 5 part 1 persediaan awal barang dan proses mengenai metode rata-rata tertimbang. Ini adalah referensi yang saya gunakan adalah sebuah departemen 1 di tahun 2000 XX memiliki barang dalam proses akhir. Nah, barang dalam proses akhir di tahun 2000 XX merupakan barang dalam proses awal di tahun berikutnya, yaitu di tahun 2000 XX21 yang akan diolah bersama dengan biaya lain yang kemudian akan ditransfer yang merupakan output di Departemen 1, dan output yang ada di Departemen 1 tersebut merupakan input yang ada di Departemen 2 yang kemudian akan diolah dan seterusnya. Untuk metode perhitungan biaya di sini ada metode weighted average, metode FIFO, dan metode LIFO. Satu persatu kita bahas weighted average. Ini adalah gambaran ilustrasi yang tadi. Untuk weighted average, barang dalam proses awal akan ditambahkan bersama dengan biaya-biaya lain di Departemen 1, akan ditotal, kemudian harga pokok per unit akan diperoleh dari total biaya dibagi dengan unit equivalent. Sedangkan unit equivalent untuk weighted average method di sini sama dengan produk selesai ditambah dengan yang belum selesai, yaitu barang dalam proses akhir kali tingkat penyelesaiannya. Oke, selanjutnya untuk metode weighted average ini adalah graf dari laporan biaya produksi Departemen 1 dan Departemen kedua. Perhatikan yang ada di sini selalu ada perbedaannya karena di Departemen yang kedua di sini terdapat harga pokok dari Departemen 1. Kenapa? Karena input yang ada di Departemen kedua berasal dari Departemen yang pertama. Oke, selanjutnya contoh kasus. Ini adalah kasus yang ada dari PT Rita Remendi. Bagaimana kita membuat laporan biaya produksi untuk Departemen 1 dan kedua. Berikut adalah kita kerjakan bareng-bareng. Oke, ini adalah PT Rita Remendi untuk laporan biaya produksi Departemen 1 bulan berapa tahun X. Oke, ini tinggal ditambahkan saja tahun sekian. Ini adalah data produksi yang masuk adalah 4.000 produk dalam proses awal dulu ya. Jadi yang masuk terdiri dari produk dalam proses awal ditambah dengan yang dimasukkan pada periode tersebut. Jadi inilah in-nya yang masuk, produk yang masuk. Dari 44.000 unit ini yang ditransfer ke Departemen kedua berarti sudah selesai 35.000, dan yang belum selesai adalah 9.000 unit. Jadi in sama dengan out. Nah, biaya yang dibebankan kita lihat untuk biaya total biaya di sini didapat dari sini. Biaya bahan baku 1.800.000 karena menggunakan average ya, berarti di total masing-masing elemen dari Departemen 1 dan biaya produksi yang ditambahkan pada departemen tersebut. Jadi 1.800.000 ditambah dengan 20.200.000 jadilah 22 juta. Berikut juga dengan biaya tenaga kerja lainnya di sini. Ini ditambahkan dengan yang di sini biaya tenaga kerja, kemudian BOP juga sama 1.920.000 ditambah dengan 37.315. Jadi ini totalnya kita pindahkan di sini di grafnya menjadi total biaya yang ada di sini. Unit equivalent adalah yang selesai ada 35.000 atau didapat dari sini 35.000 ditambah yang belum selesai ada 9.000 kali tingkat penyelesaiannya ini ada 100% untuk biaya bahan baku dan konversi atau tenaga kerja dan overhead
di sini ada 70% masing-masing. Jadilah ketemunya ada di sini, kita gunakan di ekuivalen. Harga pokok per unit didapat dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalen masing-masing elemen biaya. Jadi 22 juta dibagi 44.000 menjadi 500, 30 juta 975.000 dibagi 41.300 menjadi 750, dan seterusnya. Ini adalah hasil pembuatan hingga totalnya menjadi 2.200 untuk harga pokok per unit dengan total biaya 92.210.000. Perhatikan perhitungan harga pokoknya. Ini adalah harga pokok yang ditransfer ke departemen yang kedua. Kemudian ini adalah barang dalam proses. Jadi yang ditransfer adalah totalnya harga pokok per unit total dikalikan dengan yang ditransfer 35.000 menjadi 77 juta. Kemudian harga pokok barang dalam proses selanjutnya adalah bahan baku. Ini didapat dari yang belum selesai kali tingkat penyelesaiannya kali per unit masing-masing, harga pokok per unit masing-masing elemen. Jadi inilah hasilnya. Jadi jumlah biaya produksi 92.210.000. Di sini perhatikan sama dengan yang ada di sini. Berikut adalah untuk yang laporan biaya produksi departemen yang kedua. Sama, pertamanya adalah data produksi. Produk awal dulu di sini ada 6.000. 35.000 dimasukkan di dalam proses, jadi in-nya ada 41.000 di total. In harus sama dengan out. Nah, dari 41.000 unit ini yang selesai dan ditransfer ke departemen berikutnya, maksudnya ke gudang, mungkin ada 38.000 di sini, dan yang belum selesai ada 3.000. Jadi jumlah produk yang dihasilkan adalah 41.000. Nah, untuk biaya yang dibebankan di sini terdiri dari harga pokok dari departemen 1, 88.150 dari mana? Dari total yang di sini. Untuk harga pokok dari departemen 1 di sini 11.150.000 ditambah dengan 77 juta, itu berarti yang dari departemen 1 menjadi 88.150.000. Kemudian unit ekuivalen tadi 41.000 ya, dengan harga perolehan 2.150, ini semuanya dari departemen 1. Untuk biaya tenaga kerja di sini terdiri dari sini 1.152.000 ditambah dengan 37 juta 068.000, dan seterusnya begitu dengan BOP. Jadilah total biaya. Unit ekuivalen didapat dengan ini adalah yang sudah jadi, ini adalah yang belum jadi 3.000. Tingkat penyelesaiannya adalah yang kita dapat yang di sini ada 140 dan 80. Di sini 100% untuk yang harga pokok dari departemen 1 semuanya mengandung full 100%, dan untuk biaya tenaga kerja di sini ada 40.000 dan BOP ada 40% untuk tenaga kerja, dan untuk BOP adalah 80%. Oke, kemudian ini dipindahkan di sini. Harga pokok per unit didapat dari total biaya di sini untuk masing-masing elemen dibagi dengan unit ekuivalen masing-masing elemen. Inilah harga pokok per unit dan ditotal menjadi 4.325. Untuk perhitungan harga pokoknya yang ditransfer ke departemen yang kedua adalah 38.000 dikalikan dengan totalnya untuk harga pokok per unit menjadi 164.350.000, dan yang belum selesai adalah 3.000 yang belum selesai. Ini tingkat penyelesaiannya, kemudian ini kali masing-masingnya. Di sini bukan untuk biaya bahan baku dan seterusnya ya, di sini ya bukan biaya bahan baku tapi biaya yang ditambahkan karena saya menggunakan kopas. Oke, sebentar. Oke, jadilah yang ada di sini ya. Di sini adalah, saya ulangi, perhitungan harga pokok terdiri dari yang ditransfer ditambah dengan yang belum jadi didapat dari sini, harga pokok dalam proses ya. Kita total. Nah, harga pokok barang dalam proses ini mengandung harga pokok dari departemen 1 ditambahkan dengan biaya yang lain ya. Di sini
mengenai biaya tenaga kerja dan BOP didapat dari di sini. Ini yang belum jadi, ini tingkat penyelesaiannya. Ini adalah harga pokok per unit masing-masing elemen. Jadilah di sini 10.500.000. Jadi totalnya adalah 174.850.000, sama dengan yang ada di sini. Oke, sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita jumpa lagi di part yang selanjutnya.